no relations at all, asking where he is staying, where he comes. Mohon izin majelis, kami bertanya tentu ada alasannya. Tapi ini bagaimana kami akan mendapatkan keterangan ahli ini seperti apa, kita mempertimbangkan seperti apa, tergantung dari pertanyaan-pertanyaan di awal kami. Tentunya kami juga perlu untuk mengetahui apakah ahli ini capable untuk memberikan keterangannya di persidangan. Jadi mohon tidak dipotong pertanyaan kami untuk kami tuntaskan pengetahuan kami tentang keadaan ahli ini. Karena ahli ini adalah seseorang yang berasal dari Australia, tidak di Indonesia. Sorry, we ask the questions not because not for no reasons at all, because we also would like to know whether he is really capable or not to serve as a witness. Makanya di dalam persidangan ini kita sepakati. Jadi yang berhak untuk menjawab pertanyaan adalah ahli. Apakah pertanyaan dari penuntut umum akan dijawab atau tidak adalah ahli, sehingga tidak terjadi kegaduhan dalam persidangan. Saya pikir begitu ya. Silakan penuntut. So I would like to say that the one who has the right to answer the questions from the public prosecutors are the expert. In this case, you. So please go ahead. Saya akan mulai pertanyaan. Sejak kapan ahli datang ke Indonesia? Terjemahannya ditambahkan tadi. Pak Hakim belum lengkap disampaikan. Ya, tadi Pak Hakim mengatakan bahwa yang berhak untuk menjawab supaya tidak menimbulkan kebingungan atau kekacauan, yang berhak untuk menjawab di dalam pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah ahli. Tadi ada kata Pak yang mulia tadi bahwa apakah atau tidak terserah pada ahli. Dan juga ya betul, dan juga apakah pertanyaan tersebut akan dijawab atau tidak itu terserah pada ahli. So it depends on you whether you want to answer the questions or not. Oke, saya ulangi pertanyaannya bahwa kapan ahli datang ke Indonesia? So I would like to repeat my question. When did you come to Indonesia? I came on Saturday. Hari Sabtu. Tanggal? On which date? What date? 3rd of September. 3 September. 3 September, oke. Dengan visa kunjungan apa ahli, dengan visa apa ahli datang ke Indonesia? Using what visa did you come to Indonesia? With what visa did you come to Indonesia? I came with a visitor's visa. Visa kunjungan. Visa kunjungan itu kunjungan untuk apa? Bisa ditanyakan? You said visitor visa. What visitor visa for what kind of visit? There's no form to fill. Tidak ada formulir yang diisi. No form to fill. Tidak ada formulir yang diisi. Bisa ditunjukkan visanya? Mungkin ada Can di you show paspor. us the visa that you have got? Is the passport. Di paspor, ada di paspor. Visanya ada di paspor, Pak. Oke. Apakah ahli melaksanakan konsultasi, kemudian memberikan keterangan ahli di depan persidangan ini sebagai profesinya? So do you consult, do you give consultation and then give an expert witness before this court in accordance with your profession? Yes. Ya. Apakah mendapatkan fee untuk itu dari? Do you receive fee for Keberatan that? yang mulia. Keberatan yang mulia itu sangat tidak etis. Saksi Anda pun saya tidak tanya seperti itu. Sangat tidak etis. This is very, very unethical of you to ask such questions. Supaya tenang ya, supaya tenang. Supaya tenang. Di mana ada expert yang tidak dibayar? Jadi mohon izin majelis agar diperjelas di sini kenapa tujuannya jaksa penuntut umum menanyakan dari awal tentang maksud kedatangan ini. Dalam Undang-Undang Nomor
11 tahun 2000 tahun nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasi, pasal 8 tentang PP nomor 31 pasal 89, itu visa kunjungan itu dalam rangka hanya tugas pemerintahan, pendidikan, sosbud, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, singgah untuk perjalanan ke negara lain. Sementara untuk visa tinggal terbatas, Anda kan tadi menjelaskan bahwa Anda visa kunjungan. Kalau dalam rangka pekerjaan, dalam rangka profesi dan menerima bayaran, Anda di sini diwajibkan untuk pasal 102 menggunakan visa tinggal terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011, pelanggaran itu diancam pidana. Artinya kita menghormati persidangan ini, kita junjung tinggi. Kalau seandainya seorang ahli menjelaskan bahwa profesinya, bahwa keterangannya dasarnya di sini terhadap pelanggaran pidana, nah kita kan sama-sama menjelaskan di sini. Makanya tujuannya seperti itu kami menyampaikan. Mohon dijelaskan dulu. Yang mulia, yang mulia, yang mulia, kalau It is not lawful according to Indonesian law. It is not lawful according to Indonesian law. Datang ke Indonesia saja mungkin. Before I come, You are liable to criminal things. Sebentar ya, majelis kos sebentar ya. This means that you have to come. Not using visitor visa, but you should use limited stay visa. And if found you have violated this Indonesian regulation, law number 6 of 2011 on immigration, then you are liable to criminal sanctions. And auto raised a very strong objection. And then the judges will need time to discuss among themselves. What they do. Coba pasalnya tadi pasal berapa? Di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 pasal 122, melanggar pasal 122. Di PP-nya nomor 31 tahun 2013 tentang PP pelaksana peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 di pasal 89 tentang visa kunjungan. Ini dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosbud, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk perjalanan ke negara lain. Sedangkan pasal 102 tadi visa kunjungan. Sedangkan kalau dalam rangka ayat 2 huruf D melakukan kegiatan dalam rangka profesi
dengan menerima bayaran seperti tadi disampaikan oleh penasihat hukum tadi bahwa tidak mungkin ada ahli yang tidak dibayar. Jadi di sini jelas bahwa yang bersangkutan harusnya visa tinggal terbatas. Menurut pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ada ancaman pidananya 5 tahun. Saya kira di mana pasalnya? Bacakan dulu pasal. Begini yang mulia, ahli ini mengirim email kepada saya. Apakah perlu saya visa atau tidak? Saya menjawab tidak. Karena apa yang mulia? Saya berkali-kali juga jadi ahli di Singapura. Saya tidak pernah ditanyakan soal visa saya. Semua lawyer juga pergi ke Singapura juga bekerja, tidak pernah juga ditanyakan. Semua lawyer Singapura juga tiap hari Senin pasti datang sini, tidak pernah ditanya. Karena ini bukan kita untuk bekerja menetap di sini. Kita melakukan sesuatu, apalagi ini yang mulia, ini bukan bekerja, ini datang dia melakukan kewajiban hukumnya sebagai seorang bangsa, seorang yang menegakkan hukum di suatu perairan Indonesia. Kita harus berterima kasih kepada orang ini, bukan malah harus menyatakan yang tidak keberatan. Di Indonesia adalah kewajiban seorang warga negara, kewajiban seorang negara untuk bersaksi di pengadilan. Bahkan kalau tidak mau bisa ditahan orangnya kalau tidak mau bersaksi. Apalagi dari luar datang ke sini, kita harus terima kasih kepada dia. Jadi oleh karena itu yang mulia, saya bertanggung jawab dengan apa saya lakukan karena dia sungguh-sungguh beritikat baik. Dia kirim email pada saya katakan tidak. Jawaban saya jelas, Anda tidak perlu meminta itu karena Anda melakukan kewajiban seorang warga negara, seorang bangsa untuk bisa menegakkan hukum di pengadilan itu. Saya bisa tunjukkan email saya dan email dia kepada yang mulia. Jadi saya kira yang mulia sangat tepat kalau hal ini dipersoalkan. Dan berkali-kali juga saksi di pengadilan di sini, di mana-mana pun, bukan hanya ini saksi yang datang ke Indonesia, tidak pernah diminta untuk itu juga. Saya juga melakukan satu perkara arbitrasi di Jepang, bahkan setiap minggu saya ke Jepang hampir 1 tahun, nggak pernah saya minta urus visa begitu, apalagi di Indonesia. Jadi kalau kita simak begitu, jangan diartikan seperti itu pasal tersebut. Demikian yang mulia, kami mohon pengertiannya. Ada? Izin yang mulia, peraturannya sudah tegas dinyatakan dan kebiasaan di luar negeri jangan disamakan dengan Indonesia. Indonesia punya peraturan sendiri yang harus ditegakkan dan harus dihormati. Ini hukum kita, kedaulatan kita. Ini hukum kita, kedaulatan kita dan Anda tidak bisa menyamakannya dengan di luar negeri, saudara penasihat hukum. Seperti itu. Yang pertama, aturan imigrasi sudah jelas. Harusnya memang ada aturan-aturan yang harus Tidak ada, bacakan juga, tidak ada kata-kata. Sudah, tadi sudah dibacakan. Ngomongnya secara bergantian ya, ngomongnya secara bergantian ya. Kata-katanya juga nggak Biar seperti itu, bisa kita dilarang. dengar ya. Ya. Bicaranya bergantian. Saya mau bertanya, apakah Begini, ada larangan di keterangan sana? ahli ini bisa dianggap sah apabila datangnya juga secara sah. Oh, tidak. Kalau datang secara ilegal, apakah keterangan dapat dikatakan sah? Itu kan belum tentu yang mulia. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Makanya kita dulu cari dasarnya terlebih dahulu. Jangan langsung ke tengah-tengah. Waktu Sebentar. Coba ditanya dulu yang mulia. Ini giliran saya penasihat hukum. Cukup. Ya. Yang mulia saya mau tanya dulu. Waktu di Bali yang bersangkutan ini yang mulia, waktu datang ke Bali, dia tidak juga minta visa kerja. Dia melakukan yang sama di Bali. You get the visa? came to Bali, did you get a special, I have to came get on special I visa? presume the same type of visa. The same, sorry? The same type of visa without filling any form. Ya, jadi waktu saya ditugaskan ke Bali, waktu bom Bali itu, saya datang juga sama menggunakan visa kunjungan dan saya tidak diharuskan untuk mengisi formulir apapun. Ya, cukup ya. Itu tugas negara pada saat itu ya. Pada saat itu tugas Jadi, negara bukan, ya. Pak. Coba ya, begini ya. Dia berarti Coba didengar majelis bicara ya. Assignment of the state. Ya. Bahwa ahli ini telah didengar dalam persidangan ini. Andaikan jaksa mengajukan keberatan, seharusnya diajukan pada awal persidangan. Ya. They should say, Sehingga they should karena raise ini an sudah objection right from the beginning. Berlangsung, ya. Because you have already given Karena ini sudah berlangsung, maka saksi ini tetap akan kita dengar.
Kemudian apabila ada keberatan dari jaksa penuntut umum akan kita catat dalam persidangan. Kemudian apabila masalah pelanggaran imigrasi yang apakah itu dilakukan atau tidak, itu adalah kewenangan jaksa untuk membidanginya, ya. Ya, begitu ya. Siap yang mulia. Jadi sudah clear ya. Silakan penuntut umum untuk bertanya. Terima kasih majelis. Ahli, ahli apakah pernah selain yang telah diterangkan tadi tentang melakukan pemeriksaan patologi forensik di Indonesia, yaitu pada kasus bom Bali, apakah ahli pernah melakukan forensik lain selain kasus bom Bali itu di Indonesia? Apart from the forensic pathology examination that you conducted during the Bali bombing in Indonesia, have you ever done any other forensic pathology examination in Indonesia? No. Tidak. Apakah ahli pernah melakukan patologi forensik ataupun otopsi terhadap kasus kematian karena keracunan sianida? Have you ever performed an autopsy or have you ever performed a forensic pathology examination on a body suspected on a body that is suspected of whose death is suspected of cyanide poisoning? Yes. Yeah. Di mana itu? Where? In Brisbane. Di Brisbane. Di Brisbane. Sianida seperti apa yang kasus kematian sianida seperti apa yang dilakukan oleh ahli di Brisbane tersebut? What case of cyanide poisoning did you examine in Brisbane? It's a case of a boy Kasusnya menimpa seorang anak laki-laki who used chemicals to produce hydrogen cyanide. yang menggunakan bahan-bahan kimia untuk memproduksi hidrogen sianida And die as a result. dan sebagai akibatnya meninggal dunia. Hidrogen sianida berarti apakah betul sianida tersebut berbentuk gas? When you said hydrogen cyanide, does it mean that the cyanide is in the form of gas? Yes. Ya. Oke. Ahli tadi menerangkan tingkat kecepatan matinya sianida dalam bentuk gas itu lebih cepat daripada keracunan sianida dalam bentuk garam. Earlier you said that death by cyanide poisoning through inhalation is faster than through ingestion of cyanide salts. Yang masuk melalui oral atau berupa makanan dan minuman. Yang garam tadi masuknya ke sianida ke dalam tubuh karena makanan atau minuman atau secara mulut dari calon What I pencernaan. mean is the ingestion of cyanide salts through orally. Yes. Inhalation is always faster than oral intake. Ya, penghirupan selalu mengakibatkan kematian lebih cepat daripada apabila masuk lewat mulut. Sianida yang masuk lewat mulut, tadi ahli menjelaskan memiliki waktu antara 5 menit atau lebih sampai beberapa jam, betul? Is it true? You said earlier that cyanide poisoning,